Perkenalkan, saya Amalia Indana Zulfa, NIM 1902056014 sebagai pemateri pertama. Baik, saya akan membacakan materinya. Yang pertama yaitu pengertian bantuan hukum dalam Islam. Bantuan hukum dalam Islam sering disebut dengan al-muhami, yang memiliki arti membela, melindungi. Bantuan hukum dalam Islam juga sering disebut dengan al-wakalah, yang dapat diartikan dengan tindakan melimpahkan suatu wewenang oleh seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu urusan. Dalam konteks ini, melakukan urusan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa di peradilan, baik itu perkara pidana maupun perdata. Bantuan hukum dalam Islam ini berdasar pada konsep persamaan hak, yang dapat diartikan bahwa setiap orang terlahir dalam keadaan bebas dalam hal harkat dan martabat. Hal inilah yang membedakan bantuan hukum dalam Islam dan bantuan hukum dalam konteks Barat. Dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum menurut Islam yaitu upaya memberikan jasa berupa bantuan bagi pihak yang membutuhkan hukum untuk menyelesaikan perkara, baik itu dalam lingkup pengadilan maupun di luar lingkup pengadilan, dan dilakukan demi menegakkan keadilan serta melindungi seluruh hak dari pihak yang memerlukan bantuan tersebut. B. Praktik bantuan hukum pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada awal perkembangan Islam, praktik bantuan hukum semakin berkembang. Di Makkah, yang notabene sebagai kota pusat perdagangan, bantuan hukum seringkali digunakan oleh masyarakat setempat untuk menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan sengketa perdagangan. Sedangkan di Madinah, yang terkenal dengan kota pertanian atau agraris, bantuan hukum seringkali digunakan oleh masyarakat Madinah untuk menyelesaikan masalah sengketa di bidang pertanian. Ketika memberikan bantuan hukum, Nabi Muhammad SAW seringkali memposisikan dirinya sebagai konsultan hukum. Seiring berjalannya waktu, Islam mulai berkembang ke berbagai daerah. Nabi Muhammad menunjuk sahabatnya yang tersebar di seluruh daerah tersebut untuk memberikan bantuan hukum guna membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya. Rasulullah SAW juga menganjurkan dan mengarahkan para sahabatnya tersebut untuk menggunakan metode ijtihad ketika menyelesaikan perkara yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Proses peradilan dan pemberian bantuan hukum di zaman Nabi Muhammad SAW terjadi dengan sederhana. Jika terjadi permasalahan hukum, baik masalah hukum mengenai ibadah dan kehidupan sehari-hari, maka untuk mencari solusi dari masalah tersebut bisa langsung bertanya penyelesaiannya kepada Nabi Muhammad. Mayoritas putusan-putusan yang diberikan Nabi Muhammad ini bersifat fatwa dengan model tanya-jawab. Rasulullah memberikan syarat bahwa dalam menyelesaikan masalah antara kedua belah pihak tidak boleh saling mengatakan dirinya yang paling benar. Namun, penyelesaian masalah bisa sampai pada keputusan apabila sang pengambil keputusan telah mendengar keterangan antar pihak yang berselisih secara seimbang. Dalam hal ini, Nabi Muhammad juga mewajibkan pelapor untuk membawa bukti dan sumpah bagi yang dilaporkan. Selanjutnya, di masa yang dibutuhkan dari terjadinya proses mulai dari mengambil putusan hingga eksekusi, tidak harus menunggu waktu tertentu, tetapi dilaksanakan secara langsung. Jadi, dilaksanakan secara cepat dan sederhana. Prinsip ini harus dimiliki oleh seorang penasihat hukum, yang mana harus mendamaikan dan menyederhanakan masalah yang terjadi antar pihak berselisih. Kedudukan Nabi Muhammad dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di zamannya adalah sebagai konsultan hukum dan sumber hukum yang bersifat mengikat. Maksudnya adalah hukum yang dilakukan pada zaman Nabi bisa berlaku untuk umum. Yang ketiga adalah praktik bantuan hukum pada masa Khulafaur Rasyidin. Bila Nabi berhalangan, terkadang tugas-tugas untuk memutus perkara diwakilkan kepada orang lain. Pada masa Nabi terlihat bahwa tugas pemerintahan dan peradilan berada pada satu lembaga. Belum terlihat adanya pemisahan antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Pada masa Nabi, sudah ada peradilan banding. Jika seseorang tidak puas dengan keputusan kotli atau pemutus perkara atau sahabat, mereka bisa mengadu langsung atau banding kepada Nabi. Mengingat pentingnya tugas melakukan peradilan, Nabi selalu menguji para hakim yang diutus ke berbagai daerah tentang pengetahuan mereka dalam bidang peradilan. Putusan para sahabat yang didasarkan pada hasil ijtihad mereka dan kemungkinan dikuatkan, ditolak, atau disempurnakan oleh Nabi.
Begitu juga Nabi memberi petunjuk kepada calon hakim bila mereka akan memutuskan suatu perkara. Para sahabat yang diutus ke daerah-daerah kekuasaan Islam pada dasarnya memutuskan suatu hukum dengan nas. Perkara yang diputuskan berdasarkan ijtihad, maka hasilnya disampaikan Nabi. Dengan pengangkatan hakim di luar pusat kekuasaan Madinah, terlihat bahwa lembaga peradilan pada masa Nabi telah mempunyai dua tingkatan. Tingkatan yang pertama yang dilaksanakan oleh sahabat dan tingkat banding yang diputuskan oleh Nabi sendiri. Selanjutnya yaitu praktik bantuan hukum pada masa Khalifah Abu Bakar. Pada masa Khalifah Abu Bakar sendiri tidak mengubah sistem peradilan yang berlaku pada masa Rasulullah. Beliau menunjuk 3 orang pemimpin atau amir untuk memimpin sholat, menjadi hakim dan melaksanakan hudud. Beliau memberikan 3 kekuasaan pada pemimpin ini, yaitu berupa kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk cara penyelesaian masalah pada masa Khalifah Abu Bakar ini, yaitu yang pertama-tama beliau akan mencari ketentuan atau ayat yang membahas tentang masalah tersebut, membahas tentang penyelesaian masalah tersebut. Jika memang tidak ada, maka selanjutnya beliau akan merujuk kepada sunnah Nabi Muhammad SAW atau ketentuan yang berasal dari keputusan Rasulullah. Jika sampai tahap tersebut tidak ditemukan penyelesaian sama sekali, maka beliau selanjutnya akan bertanya kepada para sahabatnya, apakah mereka tahu sunnah atau ketentuan yang membahas masalah tersebut. Jika mereka tahu dan mereka memberikan ketentuan tersebut, maka saran berupa ketentuan penyelesaian masalah tersebut yang diberikan oleh para sahabatnya akan digunakan untuk menyelesaikan masalah. Jika tidak, maka Abu Bakar akan mengajak para sahabatnya untuk berijtihad bersama-sama ketika menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan hukum masyarakat. Ketika menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perorangan, Abu Bakar akan berijtihad secara mandiri. Praktik bantuan hukum pada masa Khalifah Umar. Pada masa ini, Umar memutuskan untuk mengangkat hakim yang berada di luar kekuasaan eksekutif. Ini adalah pertama kali pemisahan antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif terjadi. Peradilan pada masa Umar adalah sesuatu yang mudah, luas, serta bebas dari administrasi. Hakim pada masa itu tidak memerlukan panitera, juga sekretaris. Pada masa itu juga tidak diperlukan untuk mengkodifikasi hukum-hukum peradilan, karena semua hukum keluar di balik hati seorang hakim. Hukum acara juga tidak diperlukan. Hal ini karena peradilan masih berada pada awal-awal dilahirkan. Selain dari itu, hakim juga berperan sebagai pelaksana hukum. Dalam arti, mereka juga adalah sebagai jurusita, bukan hanya pemutus hukum. Sumber hukum yang dipakai Umar adalah sama seperti Abu Bakar. Beliau memakai Al-Quran dan sunnah Nabi. Seumpama tidak ada, beliau melihat apakah Abu Bakar pernah memutuskan hal serupa. Seumpama tidak ada, barulah memanggil para tokoh untuk dimusyawarahkan. Kalau ada kesepakatan, barulah diputuskan. Pada saat Umar menentukan seorang untuk menjadi hakim, beliau membatasi wilayah wewenang mereka hanya pada hal-hal pertikaian perdata saja. Sedangkan permasalahan pidana dan yang berhubungan seperti kisos atau hudud itu tetap dipegang pemimpin negara, yaitu khalifah sendiri atau penguasa daerah. Dari pemaparan sebelumnya, maka bisa disimpulkan bahwa praktik bantuan hukum ini sudah ada sejak zaman sebelum Nabi Muhammad, yang dilakukan dengan amat sederhana, yakni dengan hanya menggunakan filsafat dan jarang sekali yang menggunakan dan menyertakan barang bukti.
Selanjutnya, pada zaman Nabi Muhammad SAW, praktik bantuan hukum ini semakin berkembang. Rasul mengizinkan para sahabatnya yang tersebar di berbagai daerah untuk memberikan bantuan hukum pada masing-masing daerahnya. Rasul juga menganjurkan para sahabatnya menggunakan metode ijtihad ketika tidak ada permasalahan yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis. Mengingat pada saat itu sedikit demi sedikit telah mengalami perkembangan, yang artinya permasalahan baru pun akan muncul dalam kehidupan masyarakat. Kemudian pada masa Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar, sebenarnya praktik bantuan hukum tidak jauh berbeda dengan masa Nabi Muhammad SAW. Hanya saja banyak permasalahan baru yang muncul dan belum dijelaskan pada Al-Quran dan hadis. Dikarenakan perkembangan zaman, sehingga para sahabat perlu menggunakan ijtihad dalam menyelesaikan masalah tersebut.